Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul tentang pemasaran usaha, yang akan dijelaskan oleh 1. Emiliana Fiah, 2. Fariha Maulida, dan yang ketiga yaitu Yusuf Barudin. Yang pertama adalah definisi pemasaran usaha. Istilah pemasaran sendiri dalam bahasa Inggris itu dikenal sebagai marketing. Sedangkan definisi pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai dasar sasaran serta tujuan perusahaan. Lalu menurut Kotler, definisi pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Apa saja yang dipasarkan? Pastinya yaitu barang dan jasa. Di dalam pemasaran sendiri mencakup beberapa kegiatan, yaitu seperti membeli, menjual, mengangkut barang, menyimpan dan mensortir, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah konsep pemasaran di era global. Pemasaran global adalah pemasaran berskala seluas dunia. Tetapi, dalam pemahaman Johnson, konteks global tidak perlu mencakup sebagian besar belahan dunia, apalagi mencakup seluruh dunia. Uni Eropa sebagai pasar sudah cukup sebagai contoh dari pemasaran global. Menurutnya, poin pemasaran global ada pada kata several countries. Jadi, tidak masalah apakah itu 10, 50 negara, ataupun lebih dari itu. Ada beberapa konsep dalam pemasaran di era globalisasi, yaitu 1. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan sendiri tidak diciptakan oleh masyarakat ataupun pemasar, namun sudah ada dan terukir dalam hayati kondisi manusia. Yang kedua yaitu produk. Dalam membuat produk, harus memperhatikan produk fisik dan jasa yang diberikan tersebut. Yang ketiga adalah nilai, biaya, dan kepuasan. Setiap produk memiliki kemampuan total suatu produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tetapi pelanggan akan memilih produk mana yang akan memberikan kepuasan total paling tinggi. Yang keempat, pertukaran transaksi dan hubungan. Pemasaran timbul saat seseorang memutuskan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginannya untuk pertukaran. Yang kelima yaitu pasar. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan itu. Yang keenam yaitu pemasaran dan pemasar. Pemasaran adalah keinginan manusia dalam hubungannya dalam pasar. Pemasaran maksudnya bekerja dengan pasar untuk mewujudkan transaksi yang mungkin terjadi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Di sini saya akan melanjutkan dari pemasaran di era global. Faktor pendorong pemasaran global. 1. Perbaikan komunikasi dan transportasi, kemudian kualitas, teknologi, pertumbuhan ekonomi dunia, kerjasama bilateral, dan biaya pengembangan produk. Selanjutnya, langkah-langkah dalam memasuki pasar global. Proses segmentasi, proses riset pemasaran, kriteria pemilihan strategis. Pemasaran syariah. Pemasaran syariah adalah keseluruhan proses, baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai. Tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Dalam Islam, sepanjang hal tersebut dijamin dan penyimpangan prinsip-prinsip muamalah Islam tidak terjadi dalam suatu transaksi, apapun dalam pemasaran, maka dalam hal itu diperbolehkan. Selanjutnya, nilai-nilai pemasaran syariah. Ada beberapa nilai-nilai dalam pemasaran syariah yang mengambil dari konsep keteladanan sifat Rasulullah, yaitu sidik, memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Tidak ada satupun yang saling bertentangan dengan perbuatan. Fatonah, mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala hal yang terjadi dalam tugas dan kewajiban. Fatonah berkaitan dengan kecerdasan, baik kecerdasan rasio maupun kecerdasan ilahiyah.
Amanah memiliki makna tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan prima dan ihsan, berupa menghasilkan yang terbaik dalam segala hal. Selanjutnya ada karakteristik pemasaran syariah. Ada 4 karakteristik marketing syariah yang dapat menjadi panduan pemasar syariah, yaitu 1. Testis. Salah satu ciri khas syariah marketing yang tidak dimiliki dalam pemasaran konvensional yang dikenal selama ini adalah sifatnya yang religius. 2. Etis. Syariah marketing sangat mengedepankan akhlak, moral, etika dalam seluruh aspek kegiatannya. 3. Realistis. Syariah marketing bukanlah konsep yang eksklusif, fantastis, antimodernitis, dan kaku. 4. Humanitis. Syariah diciptakan untuk manusia, akal derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari kelompok kami banyak kesalahan atau kekurangan atau kurang jelas dalam menjelaskan materinya, dari kelompok kami meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.